sukacita saudara? Amin. Karena kasih-Nya, kemurahan-Nya bagi kita, sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini untuk bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Dialah Allah yang selalu setia, karena Dialah Allah yang selalu menaungi kita, membentengi kita dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami ada hingga saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu ya Allah kami. Engkaulah yang satu-satunya yang selalu menolong kami, satu-satunya yang selalu melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memulai ibadah ini. Kiranya kami mohon Tuhan, kirimkan kuasa urapan Roh Kudus-Mu untuk kami ya Tuhan. Amin. Penuhi kami di tempat ini Tuhan, maupun saudara kami Tuhan di tempat tinggal masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Kau melawat pada saat ini ya Tuhan. Kau cucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ini Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat sepenuhnya Tuhan menyerahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan, kiranya Kau lindungi ya Tuhan, hantarkan ke tempat ini dengan selamat Tuhan, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kiranya kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, Kau urapi kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kirimkan para malaikat berapi bala tentara surga-Mu untuk berkemah di sekeliling tempat kami ini Tuhan, membentengi, merajut, mengalir, melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kasih Allahku sungguh telah diberi.
Ku sembah selama hidupku.
sembah Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami muliakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, roh penuh semangat Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali saudara. Mari kita muliakan Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan dengan satu pujian, ada gerakan Roh Allah. Haleluya.
Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya.
Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata di atas puji-pujian kami. Memohon curahkan Roh Kudus double kursi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bukukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu, mengalir atas seluruh kekasih-kekasih-Mu yang datang kepada saat ini. Kekuatan kuasa pengorbanan-Mu di Bukit Joljotan senantiasa mentahirkan kami, menganugerahkan kemenangan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, menjaga melindungi setiap pribadi kami, untuk kami berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bicara Engkau melalui hamba-Mu. Kami semua siap Engkau berkati, siap Engkau ampuni dosa-dosa kami, siap Engkau betulkan hidup kami yang salah, yang berdosa, siap Engkau lengkapi dengan kuasa yang Engkau janjikan. Pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami, dan kami siap Engkau sembuhkan yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu, dan kami siap Engkau permuliakan Tuhan karena pengorbanan-Mu di Bukit Joljotan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di seluruh dunia untuk memperingati kehadiran Tuhan di dunia ini untuk umat manusia. Dan sekarang firman yang akan saya sampaikan temanya adalah kasih Allah untuk orang-orang berdosa. Sekali lagi, kasih Allah untuk orang-orang berdosa. Jadi kalau saudara merasa orang berdosa, saudara mendapatkan kesempatan menerima kasih Allah. Amin. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Jadi semua umat manusia kalau menyadari dari keturunan Adam dan Hawa itu semuanya berdosa. Keturunan Adam dan Hawa semuanya berdosa. Karena manusia yang pertama yang dibentuk oleh tangan Allah adalah Adam, dan Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Tadinya kudus oleh karena karya Allah yang Maha Besar, tapi setelah manusia itu melanggar ketetapan Allah, dalam Kejadian pasal 3 Tuhan berpesan, semua buah-buahan dalam taman ini boleh kamu makan, itu di Taman Eden. Tapi Allah berpesan, jangan kamu mengambil buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makannya akan mati. Lantas di sana juga ada pohon kehidupan. Saat Adam dan Hawa itu melanggar, hilanglah damai sejahtera, sehingga
Adam dan Hawa itu gugup. Itu gugup, jadi bahasa yang paling lugas yang mudah diterima itu Adam Hawa itu ketakutan, menyadari bahwa dirinya itu telanjang tidak berpakaian. Mereka mengambil daun pohon ara itu untuk membuat pakaian, menutupi auratnya. Ketika Allah hadir di tengah-tengah Taman Eden itu, Allah memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Allahku, aku di sini, aku takut. Allah berkata, apakah engkau melanggar apa yang kutetapkan itu? Akhirnya di sanalah ada persidangan antara ketiga makhluk itu, Adam, Hawa, dan ular. Di situ disidang oleh Allah. Apakah kau melanggar ini yang kutetapkan? Adam katakan, ini perempuan yang kau taruh di sampingku. Ketika Hawa ditanya, ular yang memperdaya aku. Nah, saat itu saudara, saat itu apa yang terjadi? Adalah kutuk di sana. Terkutuklah engkau ular, dengan perutmu akan engkau berjalan dan makananmu dari debu tanah. Hawa, karena engkau melanggar ketetapan Allah. Susah payahmu ketika engkau mengandung dan melahirkan anak, tetapi engkau akan birahi lagi dan suamimu akan berkuasa atasmu. Kamu laki-laki, Adam, kamu akan berpeluh, berkeringat, mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan keluargamu. Jadi kalau seorang istri dianugerahi mengandung, itu memang katakan susah payah di saat engkau mengandung dan melahirkan. Laki-laki akan berpeluh, berkeringat, berupaya untuk mencari rezeki, memenuhi segala kebutuhan hidup dan keluarga. Itu Kejadian pasal 3 saudara, tertulis. Jadi kalau seorang laki-laki, seorang bapak mendapatkan suatu tugas anugerah kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan, baik itu pekerjaan berat maupun ringan, kerjakan dengan kasih. Amin. Jangan dengan sewot. Kalau sewot itu tidak mendatangkan berkat, tapi hanya capek. Kerjakan dengan kasih dan tanggung jawab. Amin. Amin. Itu nanti kan diberkati. Ini sudah firman. Demikian juga anak-anak muda, pemuda-pemudi, untuk berlatih, bekerja. Lakukan itu dengan kasih demi masa depanku. Aku harus belajar giat dalam sekolah, dalam belajar untuk melakukan pekerjaan, pelatihan pekerjaan. Lakukan dengan kasih dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada dua, di hadapan Tuhan juga di hadapan sesama. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Nah saudara, ketika itu Allah mengusir Adam dan Hawa itu ke sebelah timur Taman Eden. Dan Taman Eden itu dijaga oleh para malaikat yang sangat dahsyat gitu. Dengan pedang yang bernyala-nyala, supaya manusia itu tidak mengambil buah pohon kehidupan. Kenapa? Kalau manusia itu mengambil buah pohon kehidupan, orang itu akan kekal dalam dosanya. Sebab itu Adam Hawa diusir keluar dari Taman Eden, dan Taman Eden itu sampai sekarang masih utuh. Itu
kata firman Tuhan. Kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang pernah melihat lokasi itu. Nah, Taman Eden itu nanti akan dibuka di saat kita memasuki 1000 tahun damai. Damainya itu seperti di Taman Eden, 1000 tahun damai. Haleluya. Nah saudara, sebelum Allah itu mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden itu, Allah membuat pakaian, membuat baju untuk menutupi auratnya, tubuhnya ditutup dengan kulit. Nah kalau dengan kulit itu pasti ada binatang yang dikorbankan, ada darah yang tertumpah. Diambil kulitnya oleh Allah, dibuatlah baju dari kulit sapi atau kulit domba. Di situ tidak dituliskan, tapi pasti yang diambil itu binatang yang halal. Amin. Nah saudara, dengan ditutupnya itu apakah dosanya sudah terhapus? Belum saudara, belum terhapus, tapi Allah menutupnya. Dan di sana Allah menuntun mereka, memberikan anugerah bimbingan hikmat untuk Adam Hawa itu mengelola tanah di timur Taman Eden itu, sehingga dua orang itu sekarang memenuhi bumi di seluruh bumi ini. Nah berita pagi hari ini saya mau bertanya, saudara percaya keturunan Adam Hawa? Percaya nggak? Kalau nggak percaya mau turunnya siapa? Iya kan? Kita semuanya keturunannya Adam dan Hawa. Amin. Berarti saudara dan saya itu orang-orang berdosa. Padahal dalam Injil Roma, bukan Injil, suratan Roma pasal 3 ayat 23, coba baca dulu. Lah kan? Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang berbuat dosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa saat itu kehilangan kemuliaan Allah, diusir dari Taman Eden. Keturunan Adam dan Hawa orang-orang berdosa. Dan saat ini kasih Allah untuk orang-orang berdosa. Nah sekarang Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu lautan api dan belerang, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baca dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ini kitab suci mengatakan suatu saat langit dan bumi ini akan lenyap, saudara. Lenyap, tidak bisa ditemukan tempatnya di mana, disembunyikan di mana, tidak ada yang tahu. Lenyap. Ini setelah kerajaan 1000 tahun damai. Bumi ini betul-betul dilenyapkan, dibakar oleh Allah.
Terus, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. terus, Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. ya, terus, Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. ya. Jadi saudara, ini setelah langit bumi yang ini dilebur oleh Allah, di situ ada tahta Allah. Di situ ada penghakiman yang terakhir. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi semua kitab dibuka. Setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jadi maut itu adalah neraka, kematian yang kekal. Ini saudara. Jadi kalau kita menyadari aku berdosa, aku terima kasih Allah. Allah memberikan suatu jalan untuk keluar dari segala hukuman itu. Sebelum terjadi pengadilan itu, Allah memberikan jalan, solusi. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan. Ya, silakan baca. 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin saudara. Caranya untuk lepas dari dosa itu kita datang kepada Tuhan, minta ampun, diakui. Kalau saudara misalnya dalam hati pikiran membenci seseorang karena pernah saudara disakiti hatinya, dikecewakan, saudara rasanya dongkol neng hati, sesek neng dada, di dada ini sesak. Saudara akui Tuhan, aku rasanya sesak sama orang ini. Rasanya kok saya itu melakukan kebaikan, kok dia membalas jahat. Nah, ketika saudara mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan itu menghapus segala dosa-dosa, dosa pikiran, dosa perbuatan itu dihapus. Kalau sudah dihapus, dianugerahi keselamatan dalam Kristus. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus. Amin. Nah sekarang saudara menjadi bersih, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Nah sekarang saudara baca Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Ini kita akan perhatikan. Kok semudah itu? Tidak semudah itu saudara untuk mendapatkan hidup. Tapi karya Allah, kasih Allah yang sempurna untuk orang yang berdosa ini, kita akan amati karya Allah yang besar. Silakan. Yesaya 53 ayat 1 mulai. Ayat 1 mulai, demikian firman Tuhan.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi kalau bicara mengenai nubuatan Yesus Kristus ini, Yesaya pasal 53, 700 tahun sebelum Kristus datang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Siapa yang akan percaya berita yang akan dibawa? Dia lahir di kandang domba, bayi ditaruh di palungan, dibungkus dengan kain lampin, begitu mengenaskan. Padahal kalau sekarang bayi sudah usia 7 bulan kandungan ibunya, sudah dipersiapkan pakaian-pakaian yang paling steril, yang bagus-bagus, disiapkan untuk menyambut anak jabang bayi akan lahir. Maria dan Yusuf tidak mempersiapkan itu. Mau lahirnya jabang bayi itu, dia mencari tempat tidak ada. Yang membuka hati itu para gembala. Seorang gembala ada di tempatku di sana, tapi di kandang domba. Yusuf dan Maria katakan, tidak apa-apa, karena istriku itu sangat membutuhkan tempat untuk melahirkan anaknya. Betul, diterima di situ. Dan di situ tidak ada bidan, tidak ada dokter. Dokternya adalah dari surga para malaikat, dan pribadi Tuhan ada di situ. Kalau saudara sebagai gembala di tengah-tengah keluarga, kalau saudara sebagai gembala mengembalakan diri sendiri, kalau saudara situasi menghadapi ancaman kambing domba, putra putrimu, bukalah hati, Kristus akan bertahta dalam hati untuk selamanya. Dia akan menolong, dia akan membela. Dalam hal gembala ini, secara individu, secara pribadi, buka hati. Tuhan, kondisi hatiku seperti kandang domba, bau busuk. Tetapi Tuhan, kalau Kau berkenan hadir bertata, silahkan Tuhan. Kami sangat bersyukur. Nah, di saat itu saudara akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Jadi, kalau banyak orang mengatakan tidak percayakan berita mengenai kabar kesukaan ini, Yesaya sudah menubuatkan sebagai taruh ia tumbuh di tanah kering, anak tukang kayu. Yesus dari Nazaret itu, wah, tidak percaya lagi. Tetapi Yesus dari Nazaret itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang lumpuh itu bangkit berdiri, berjalan. Bahwa di dalam nama Yesus Kristus itu ada kuasa, mendatangkan kuasa kerajaan surga turun untuk membela umatnya, kuasa untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ia dihina dan dihindari orang. Ia terus seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sangat buruk saudara. Karena apa? Dosa-dosa umat manusia, keturunan Adam dan Hawa itu ditumplek-blek di situ. Itu tumplek-blek, diserahkan sama dia, ditanggung sama dia. Kekotoran, pikiran yang kotor, pikiran cabul jinah, perbuatan-perbuatan cabul jinah, penyembahan berhala, pencurian, pembunuhan,
penderitaan, kesesakan manusia, kebimbangan, kecemasan, maut ditimpakan kepada dia. Ia sangat dihina. Dia tidak terhitung di antara manusia. Ini menanggung dosa saya, dosa Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja, kita semua saat itu sudah ditanggung. Nah, kita sekarang lanjut ayat ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul dan ditindas Allah. ini saudara, amati, imani firman ini. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. amin. Ini kita imani Yesus Kristus yang dicambuk, yang dihajar, yang dipukul, yang ditinju, yang diludahi, yang dimahkotai duri, yang tangan kakinya dipaku. Kita yang sakit, yang menderita, ditolong oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kejahatan kita ditimpakan kepada dia. Coba kejahatan satu orang saja kalau dilihat sudah banyak banget. Ini seluruh dunia sudah ditimpakan kepada dia. Dia dianiaya, Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. ya saudara, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Diam dia. Kenapa diam? Dianiaya dia diam, diludahi dia. Dalam hatinya, aku itu mengasihi kamu manusia. Kamu yang meludahi aku, yang menganiaya aku, yang meninju aku. Ini untukmu. Tapi mereka tidak menyadari. Terus semua dilakukan hajaran, siksaan itu. Sesungguhnya sesudah penghinaan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. ia kena tulah, terputus. Dia tergantung di antara bumi dan langit. Digantung, terkutuk, orang yang digantung di atas kayu salib. Tapi karena yang digantung di kayu salib itu Yesus Kristus, sehingga salib di situ tidak menjadi kutuk tetapi menjadi berkat bagi umat manusia. Amin. Ini upah dosa maut, tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Dia digantung, dia rela dikutuk, supaya orang yang percaya kepada dia, yang harusnya dikutuk, dimasukkan dalam jurang maut yang terdalam.
orang itu mendapatkan berkat hidup yang kekal. Haleluya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi tipu tidak ada dalam mulutnya, kekerasan tidak ada, dan penjahat yang digantung disalibkan di kanan kiri Yesus itu bukan penjahat yang sembarangan, bukan penjahat yang ringan, tetapi penjahat yang betul-betul sangat jahat. Di saat itu yang satu mengatakan, kalau engkau Yesus anak Allah, turunlah, selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Tetapi penjahat yang satu katakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Yesus memberikan jawaban, mulai detik ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Yesus Kristus itu tidak berubah. Di sana di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama dahulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekalipun secara fisik disalibkan, itu berguna untuk seluruh jagat, untuk seluruh umat manusia yang percaya. Dosa-dosanya dihapus, dibersihkan, disucikan. Ini saudara. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, dan dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ya, terus. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarangan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi saudara, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita baca lagi Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Terima kasih. Jadi saudara, ketika dia disalibkan, itu menganugerahkan pemberian-pemberian bagi umat manusia yang menerima kasih Allah. Orang yang berdosa tadi yang membuka hatinya untuk menerima kasih Allah, diberikan suatu hadiah. Satu, dengan menghapuskan surat hutang. Hutang, dosa itu merupakan hutang.
upahnya maut. Ya. Selama dosa itu belum diselesaikan, apa yang terjadi? Yang kedua nih, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi dosa itu kalau belum diselesaikan, belum diakui di hadapan Tuhan maupun berdamai dengan sesama, itu ada ancaman dakwaan. Didakwa siang malam. Tetapi kalau saudara sudah percaya kepada kuasa darah Yesus Kristus, kalau ada dakwaan kamu itu orang berdosa, selayaknya dihukum mati. Kalau orang berdosa kejar-kejar, rasa takut, rasa gentar, akhirnya orang banyak yang bunuh diri, jiwanya kena bunuh diri karena diancam iblis. Tapi ayat ini saudara perhatikan baik-baik, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Lanjut keluar, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Udah, dosa-dosanya umat manusia di seluruh dunia itu dipakukan di kayu salib. Yang percaya dosa-dosanya dihapus. Sekalipun dosa merah seperti kain kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu Yesaya pasal 1 ayat 18. Dibersihkan dari kuasa darah Yesus Kristus yang mengalir dari bukit Jordan. Ayat 15, iya, Tuhan Yesus Kristus telah melucuti, nah dilucuti kekuatan setan iblis. Nah ini urutannya, pemerintah-pemerintah, penguasa, Efesus pasal 6, yaitu penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Jadi yang nama pemerintah bukan pemerintahan seperti Indonesia ini, tetapi ini pemerintahan jahat, hierarki roh-roh jahat, setan iblis dan sebagainya. Pemerintahnya 1 Lucifer, 7 penguasa, penghulu roh-roh jahat di udara, dan penghulu roh-roh jahat di udara yang mengganggu manusia karena bingung, mudah emosi, mudah putus asa, mudah menyerah menghadapi segala situasi. Saudara katakan kuasa darah Yesus Kristus. Nyahlah kau iblis, tinggalkan tubuh jiwaku. Iblis itu akan pergi. Amin. Diusir di perkataan kuasa darah Yesus Kristus. Segala roh kekhawatiran, kecemasan, tinggalkan tubuh jiwaku. Itu pergi. Karena kuasa darah Yesus Kristus itu berkuasa. Lanjut ya. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi contohnya saja, ketika penyaliban Yesus Kristus itu dijaga, para sardu yang menjaga katakan, sungguh dia ini orang benar, dia anak Allah. Ketika dia bangkit dari antara mati, yang menjaga kubur itu semaput pingsan, saking takut melihat kemuliaan hadirat Tuhan. Itu baru malaikat yang datang menggulingkan kubur. Jadi kuasa kebangkitannya itu sangat dahsyat. Sekalipun batu lapis baja bisa disingkirkan. Amin. Jadi seperti Roma 8 ayat 11, jika roh dia yang telah membangkitkan tubuh Yesus dari antara mati diam di dalam hatimu, dia akan membangkitkan tubuhmu. Membangkitkan tubuhmu.
Itu ada dua hal. Membangkitkan tubuh itu nanti di saat Yesus Kristus datang kedua kali, tubuh yang dari debu tanah itu nanti akan dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan. Nah, yang sekarang Roh Kudus dalam hati kita itu membangkitkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita, membangkitkan kasih kita pada Tuhan, membangkitkan tubuh kita yang sakit jadi sehat oleh kuasa bilu-bilu Tuhan, yang lemah jadi kuat. Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usahaku jadi bangkit diberkati Tuhan. Itu firman. Saudara berkatakan, itu hadiah bagi orang-orang yang menerima kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kasih Allah untuk orang-orang berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di sini maupun dimanapun saudara berada, kalau saudara merasa berdosa, terimalah kasih Allah yang sempurna. Perkatakan, Yesus Kristus, aku orang berdosa, mari masuk dalam hatiku. Yesus Kristus itu roh adanya. Kalau kau panggil, mungkin di saat kau berdoa, di saat kau merenung di bawah pohon, mungkin di bawah gubuk yang kecil, saudara panggil Yesus Kristus. Kalau kau Allah, masuklah dalam hatiku. Di saat itu saudara akan diampuni dosa-dosanya. Di saat itu saudara akan mengalami damai sejahtera dengan Allah, damai dengan sesama. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita akan nyanyikan pujian karya terbesar. Selalu
Segala dosa-dosa kami.
Terima kasih buat firman-Mu. Kami terima kasih Allah. Kami terima kasih Allah. Mari Tuhan Yesus Kristus bertahta dalam hati jiwa rohku. Masuklah dalam hati jiwa roh kami. Yesus Kristus penebus dosa, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkuasalah atas tubuh jiwa rohku. Berkuasalah atas keluargaku. Berkuasalah untuk Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Engkau memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Tahirkan, percik dengan kuasa darah-Mu, percik dengan kuasa kebangkitan, menjadi berkat bagi setiap kami, untuk kami dapat memuji memuliakan Engkau, senantiasa menghargai anugerah Allah yang besar. Imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kau ampuni kami Tuhan. Kami sebagai suami, kami sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan di sini banyak kekurangan, banyak dosa-dosa, banyak kegagalan. Kami di tengah-tengah keluarga, kami yang paling berdosa. Di tengah-tengah dunia ini kami yang paling berdosa hamba-Mu ini. Mari kasih Allah yang maha sempurna masuklah dalam hati jiwa roh. Hapus segala dosa-dosa, segala pelanggaran-pelanggaran. Hapus percikan darah hapus. Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau bertahta dalam hati jiwa rohku. Engkau berhadirat dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus menjadi berkat bagi kami semua. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang bertetesan dari seluruh luka-luka tubuh Kristus menjadi minuman yang sejati. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas karya pengorbanan-Mu. Kami terima keselamatan. Kami terima kasih Allah. Kami terima kasih Allah. Kami terima kasih Allah. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kami terima berkat-berkat rohani maupun jasmani. Kami terima keberhasilan. Kami terima kesuksesan. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, dan rohku sehat segar juga. Kami terima kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah melalui tayang YouTube. Diberkati, disertai, dilindungi, disembuhkan yang sakit. Buat mereka berhasil. Tingkat-tingkat langit sudah Kau bukakan.
Pintu-pintu berkat sudah Engkau bukakan dari timur, barat, utara, selatan. Dimeterai oleh janji darah Yesus yang sudah melututi segala kuasa kegelapan, melumpuhkan kuasa setan. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, anak-anakmu dibuat sukses, anak-anakmu dibuat berhasil, anak-anakmu dibuat menang di setiap langkahnya. Amin Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Berkati pejabat-pejabat negara. Berkati seluruh aparat pemerintahan, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin, diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh jajaran keamanan TNI, Polri, dari pusat sampai di daerah-daerah. Mereka yang ditugaskan di perbatasan-perbatasan, sertai ya Tuhan, lindungi mereka, maupun tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, sertai, lindungi dan jaga dengan para malaikat. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus Kristus, masyarakat Banjarnegara, Purworejo diberkati Tuhan. Jawa Tengah diberkati, Jawa Tengah diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Seluruh anak-anakmu diberkati. Seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan-persembahan untuk Natal dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu. Engkau membukakan tingkat-tingkat berkat, pintu-pintu berkat, tingkat-tingkat langit dibuka oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah sampai yang kuliah diberkati, sukses mereka, dana-dana dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibadah Natal hari Rabu tanggal 28 jam 5 sore Tuhan berkati. Tuhan anugerahkan cuaca cerah sehingga anak-anakmu tidak terhambat oleh hujan mendung dan sebagainya. Berkati Tuhan keamanan, berkati seluruh aparat keamanan, para desa diberkati oleh Tuhan dengan kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Immanuel, Allah beserta kita dalam urapan Roh Kudusnya sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam kasih dan anugerahnya. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.